Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan grafis saham pilihan di layar televisi Anda. Dari farmasi ada KLBF direkomendasikan trading buy, di mana KLBF ini diselimuti juga sentimen positif pemirsa, buyback dan juga dividen. Kemudian infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Hari ini koreksi dalam. Apakah ini momentum buy on weakness? Nanti kita akan coba ulas. Supportnya di 2620, resistennya di 2860. Perbankan BK BBCA sudah kita ulas tadi, lebih direkomendasikan sell on strength. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi. Supportnya di 9250, resisten cukup lebar hingga ke 10.225. TPIA juga sell on strength. Supportnya di 9.025, resisten hingga ke 10.625. Ada KLBF, Telkom, BBCA, dan TPIA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ulas sampilan yang pertama ada KLBF. Pak Yaki, hari ini ditutup menguat di 1,39%, sempat tertekan juga di 14.20. Analisis dan pertimbangan KLBF masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda dari aksi korporasi juga cukup menarik, dividen dan juga buyback, Pak. Untuk KLBF, ditutup hari ini 14.60 di 1,39%. Bisa di-unmute tidak, Pak? Oke. Ya. Salah satunya itu yang bikin menarik ya, karena memang dia mau ada aksi korporasi, pembagian dividen dan juga mau buyback. Dan kalau kita lihat dari patternnya sendiri, dari candle-nya ini menarik karena memang area 14.20 jadi supportnya cukup kuat ya untuk ISG dengan batas bawahnya itu di 13.95 sampai 1.400 kalau memang mau stop loss. Dan kita lihat pergerakannya ini mirip kayak flag pattern, jadi ada potensi untuk pembalikan arah untuk melanjutkan bullish. Itu jika bertahan di atas 14.20, confirm awal itu di 14.70, kalau bisa break itu bisa balik ke area 15 sampai 15.50 untuk KLBF. Jadi masih menarik untuk KLBF lanjutkan penguatan sih, jadi masih menarik untuk trading. Baik, ditutup hari ini di 14.60 Pak. Kalau baru ingin ambil posisi, buy di level berapa untuk KLBF? Bisa tunggu di area 14.20, 14.40 atau buy on break di atas 14.80-an. Baik, ada dua strategi ya Pak ya. Ketika koreksi terjadi kemudian lanjutan penguatan juga terjadi begitu. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal Pak? Saham KLBF dalam beberapa bulan terakhir April dan Mei pembalikan arahnya sudah cukup signifikan setelah sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari sisi pola jangka menengah posisinya sudah berubah tidak Pak Yaki? Kalau dari pola harusnya udah cukup bagus ya, karena memang moving average 100 juga udah jauh di bawahnya, jadi masih menarik untuk dilanjutkan penguatan. Dan kalau kita lihat juga masih terjaga pergerakannya di MA20-nya atau middle Bollinger Band. Dan makanya tadi saya bilang batas stop loss di 13.95 sampai 1.400 itu di area middle Bollinger Band. Itu confirm untuk koreksi lebih dalam sih. Tapi kalau masih bisa bertahan atas 13.95 sampai 1.400, trennya masih cukup bagus untuk melanjutkan penguatan. Baik, penutupan hari ini KLBF di 14.60 menguat di 1,39%. Ada dua strategi tadi, beli ketika koreksi di level support dan batas bawahnya di 14.20 1.400, bisa juga buy on breakout di atas 14.80. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Saya akan coba update posisi pergerakan Telkom di penutupan sesi kedua. Tekanan dalam kembali terjadi Pak di 3,93% di 2690. Posisi penutupan hari ini mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak sih Pak? Mempengaruhi ya, cuman harusnya nggak terlalu signifikan ya, karena memang kalau kita lihat ini masih area gap yang masih cukup, yang memang ada potensi untuk ditutup dulu ya di area 2660 sampai 2710. Itu gap yang beberapa hari terakhir, dalam 6 hari perdagangan terakhir berusaha ditutup sama Telkom, cuman selalu rebound di area MA20-nya. Jadi selalu menarik sih melihat pergerakan Telkom besok di area 2660. Kalau kuat bertahan harusnya cenderung technical rebound untuk balik ke area 2700 sampai 2750-an. Kalaupun koreksi support bawahnya itu support uptrendnya masih di kisaran
2.600 sampai 2.620-an. Jadi bisa buy on weakness pun bisa buy weakness jika break di bawah 2.660. Baik, peluang untuk ke 3.000, Pak Yaki? Mungkin masih berat ya. Kalau saya melihat resistenya masih di area 2.870 sampai 2.900. Untuk balik ke 3.000 butuh effort yang cukup besar sih untuk break di atas 2.900 dulu sih. Ya, apakah perlu juga katalisator dari fundamental emitennya untuk Telkom? Ya, karena kalau kita lihat juga data ARPU juga nggak terlalu naik banyak ya, masih cenderung flat dan agak koreksi atau agak turun. Jadi kalau dari sisi pendapat sendiri juga nggak bisa naik banyak sih, mungkin masih low single digit, jadi agak repot sih. Cuman menarik sih kalau Telkomnya bisa break di atas 2.870 sampai 2.900, karena memang itu resistance uptrend sejak Maret 2025. Jadi ada potensi untuk mainkan patah sih kalau bisa break di atas 2.900, mungkin bisa sampai ke 3.100-an nih. Oke, penutupan hari ini di 2690, melemah cukup dalam di 3,93% dan sekaligus termasuk menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari perbankan big cap, BBCA. Tadi Anda rekomendasikan sell on strength dan tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Yaki. BBCA, bagaimana Anda melihat peluangnya untuk mencoba kembali mendekati level tertingginya yang sudah dicatatkan beberapa waktu lalu, Pak Yaki? Ya, kalau tadi udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi tren masih cukup bullish dan besok di hari Senin mungkin bisa dipantau di area 9.600. Kalau BCA bisa kuat bertahan, cenderung kita bisa untuk spekulatif buy untuk swing naik lagi ya, atau swing rebound lagi ya, untuk uji area 9875. Jadi BCA masih terjaga sih kalau kita lihat itu di pergerakan di MA5-nya itu di area 9.600 itu cukup kuat sih. Melihat pergerakan BCA itu MA5-nya menjaga sejak awal Mei 2025, dia nggak pernah turun di bawah MA5-nya. Jadi masih menarik sih untuk pergerakan BCA selama masih terjaga di MA5, dan kalaupun koreksi MA20 atau middle Bollinger Band jadi tahanannya itu di 9.100 dan 9.500 itu ada gap yang cukup bagus sih, yang biasanya beberapa di perdagangan itu cukup bisa nahan untuk pergerakan penurunan BCA sih. Jadi bisa support atau buy on break di atas 9875. Baik, penutupan hari ini masih di 9675, menguat hari ini di 0,26% dan sempat melemah di 9625. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA, Pak Yaki? Kapitalisasinya termasuk salah satu lagi, tapi yang paling terbesar di Bursa Efek Indonesia sampai sejauh ini. Dari posisi harga, tampaknya dijaga begitu Pak, karena memang kalau BBCA koreksi dalam, indeks harga saham gabungan serta merta juga mengalami turun dalam Pak Yaki. Bagaimana Anda melihat posisi ini untuk BBCA? Saya masih optimis, biasanya masih kuat ya, masih cukup bullish ya, karena memang kalau kita lihat pergerakan sejak 19 Mei sampai kemarin itu net buy asing di reguler itu paling besar tuh di BCA, itu sekitar 1,2 sampai 1,5 triliun. Jadi dengan posisi net buying masih cukup besar dan masih berlanjut, saya sih masih optimis pergerakan BCA secara teknikal itu masih cukup bagus, dengan support tadi yang udah kita bahas di MA5 itu di area 9.600, di MA20 di area 9.150 sampai 9.200. Jadi pergerakan BCA untuk sementara kalau kita lihat sejak pertengahan April 2025 itu belum pernah turun kembali di bawah MA20 atau di middle Bollinger Band. Jadi ini menarik sih untuk makan banyak atau buyback banyak di area middle Bollinger Band-nya sih, di area 9.200-an. Baik. Jika BCA koreksi cukup dalam ya. Oke, kita beralih ke samping yang terakhir, TPIA. Tadi pun juga sempat kita singgung Pak, terkait fundamentalnya, rencana IPO, anak usahanya juga cukup menarik dari perhatian dari investor sepertinya. Analisisnya Pak, pertimbangan TPIA hari ini ditutup menguat 10,76% di 10.550. Ya, cenderung saya sering kecuali bisa break di atas 1625, dan kalau baru mau masuk better buy on break di atas 1625. Resistance terdekat itu jika break di atas 1625 ada di 11.000 sampai 11.225. Support terdekat itu jika turun di bawah 10.250 sampai 10.375 itu bisa balik ke 9.800 sampai 9.800 sampai 10.050. Jadi masih cukup bullish sih kalau secara trend, cuma memang agak rawan koreksi aja atau profit taking. Baik, support mungkin yang bisa diperhatikan Pak untuk TPIA? 10.375 sampai 10.250 ini cukup bagus untuk
lihat 10.100 sampai 10.375. Kalau kuat bertahan bisa buyback lagi di area sini terdekatnya. Cuman kalau mau agak bawah mungkin bisa ditunggu di area 9.625 sampai 9.800. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada KLBF, Telkom, BBCA, dan TPIA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Cimori Pak. CMRY sudah ambil posisi di 3.800. Neck resisten untuk Cimori. Ya, kalau lihat dari pergerakannya harusnya Cimori masih bisa penguatan lanjutan ya selama bertahan di atas 4880 dan 4840-an. Jadi resisten berikutnya itu ada di area 5025 sampai 5225. Jadi memang area 5025, 5225 kalau kuat bisa Bapak terprofit, tapi kalau bisa break di atas 5225 ada posisi untuk Cimori lanjut penguatan ke 5400 sampai 5550-an. Support terdekat itu di 4790, sebaiknya jangan sampai break sih. Oke, stop loss di sana juga, Pak Yaki? Stop loss terdekat itu di sekitar itu di 4790, karena kalau turun di 4790 ada potensi untuk Cimori balik ke 4570-an. Hari ini naik signifikan Pak, sempat ke 5.100, kemudian berbalik arah mengalami pelemahan di atas 1%. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi? Profit taking kah untuk Cimori? Lebih profit taking, cuman kalau lihat pergerakannya sih selama Cimori nggak break di bawah 4770 sampai 4770 sampai 4800 potensi untuk swing ribuan lagi Cimori masih cukup bagus ya. Jadi koreksinya masih bisa di hold lah. Baik, Bapak Jason dari Jakarta masih di hold. Profitnya juga sudah cukup lumayan kan ambil posisi di level 3.800-an ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Teguk Pak. Hari ini auto reject atas sepertinya. Apakah Senin secara teknikal auto reject atas masih akan terjadi Pak Yaki? Ya, kalau dari pergerakannya Senin itu masih ada potensi penguatan lanjutan ya. Cuman mungkin harus dikonfirm di area 139. Kalau 139 kuat, harusnya Teguk masih ada potensi untuk balik, untuk lanjut penguatan ke 150 dan 172-an. Cuman kalau Teguknya gagal break di atas 139, 140, better take profit dulu. Spot terdekat itu di 131 dan 122. Cuman memang Teguk ini kan baru break hari ini ya di atas 135. Jadi trennya masih cukup bullish dan ditambah ada berita mau diakuisisi kan. Jadi memang ini menjadi katalis positif sih, karena memang beberapa hari agak sideways dan bikin flagnya sendiri sih. Baik, Anda melihat prospeknya seperti apa, atau ini hanya untuk trading dan jangka menengah saja untuk Teguk? Kalau memang ini kan negonya masih berlangsung ya antara Teguk dan antara owner Teguk dengan calon investor barunya. Kalau ini berhasil ada potensi untuk Teguk bisa di atas 170. Cuman ini kalau gagal ada potensi untuk Teguknya balik lagi. Jadi cenderung kalau memang mau mengabaikan ini lebih untuk trading jangka pendek sih kalau menurut saya untuk lebih amannya. Baik, ada Bapak Perno menanyakan Antam Pak, resisten terdekat dengan posisi signifikan penutupan hari ini di 3.130. Resisten terdekat Antam itu di 3.100 sampai 3.200 ya. Jadi memang hari ini udah masuk 3.130, confirm besok di 3.150, 3.200. Kalau nggak kuat better take profit, tapi kalau bisa break di atas 3.200, Antam menarik untuk lanjut penguatan ke 3.370. Cuman memang support Antam itu yang harus diwaspadai di area 3.090, 3.070 sampai 3.090. Karena kalau Antam turun di bawah 3.070, 3.090, ada potensi Antam untuk tutup gap dulu di area bawah, itu di area 2910 sampai 2960-an. Baik. Selanjutnya menanyakan saham cuan Pak. Ada dua penanya menanyakan saham cuan. Masing-masing tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Yang pertama, baru ingin masuk ke dalam saham cuan ini. Direkomendasikan tidak. Ada kosong gap katanya di bawah. Bisa dijelaskan. Kemudian juga arah saham cuan di tengah rencana stock split yang akan dilakukan. Ya, support cuan masih cukup terjaga ya di area 10850. Cuman memang seperti yang udah Mas Dev sampaikan, kalau 10850 ya jebol spot di cuan itu ada potensi untuk cuan tutup gap di area 10.400 itu high atau tertingginya di tanggal 19 Februari 2025. Jadi ada potensi untuk dia ke situ dulu. Cuman kalau masih bertahan di atas 10850, saya masih optimis cuan masih bisa ribuan lagi ke atas 11.400 sampai
11.825. Jadi masih menarik sih untuk trading jangka pendek selama bertahan di atas 10.850 sampai 11.100-an sih. Baik, selanjutnya menanyakan saham PBSA Pak. Paramita Bangun Sarana Tbk ini support dan resistennya. Hari ini naik 1% di posisi 404. Bapak Amir dari Bombana. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Pak Amir bisa di hold untuk PBSA-nya selama bertahan di atas 398.400. Cuman kalau sampai jebol di bawah 398 harusnya PBSA-nya cenderung koreksi dengan support terdekat itu di 398 dan 378. Cuman kalau PBSA-nya bisa bertahan di atas 398 sampai 400 bisa di hold atau akumulasi buy lagi. Resisten terdekat itu di area 416 sampai 420-430-an. Jadi memang ada posisi kuat lanjutan sih. Cuman kalau baru mau entry better tunggu break di atas 406 sih kalau menurut saya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada Soba dari Bali menanyakan Inet ambil posisi di 165 sudah profit, hari ini Inet ditutup di 188, masih bisa di hold tidak? Kemudian profit taking di level berapa Pak untuk Inet? Ya, Inet itu harusnya masih ada potensi kuat lanjutan ya, memang walaupun kita lihat ada gap di sini ya. Harusnya Inet selama bertahan di atas 181 bisa untuk di hold atau trading lagi. Resisten terdekat untuk take profit itu di area 192 sampai 204. Jadi area terdekat kalau memang profit 192 sampai 204, kalau nggak pun take profit. Dan support terdekat itu kalau mau di hold itu selama bertahan di atas 175 dan 175 sampai 181. Jadi range support 175 181 kalau masih kuat harusnya masih bisa di hold sih. Stop loss itu kalau sampai turun di bawah 159. Baik, jawaban Bapak Shoba dari Bali. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di perdagangan di minggu depan. Pak Yaki, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Yaki. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saksikan juga perbincangan spesial Community Gathering investasi di tengah dinamika ekonomi global pada pukul 21 Indonesia Barat di IDX Channel. Akhirnya saya David Sanalvo dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.